Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Peserta pelatihan dasar CPNS Kota Lubuk Linggau yang kami hormati, perkenalkan, kami adalah tim instruktur dari Kodim 0406 Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Baik, akan menyampaikan materi kesiapsiagaan bela negara, yaitu pelajaran tata upacara sipil atau sering kita singkat TUS. Dikarenakan suasana COVID-19, maka pembelajaran materi kita laksanakan secara virtual. Baiklah, saya akan menyampaikan materi sebagai berikut. Peserta latsar yang berbahagia, saya akan menyampaikan materi TUS berikutnya. Kita ketahui bersama bahwa tata upacara sipil atau sering kita singkat TUS itu merupakan suatu rangkaian kegiatan upacara yang sering dilaksanakan di jajaran aparatur sipil negara. Baik, untuk berikutnya, upacara adalah suatu rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personil yang disusun secara barisan di lapangan atau di ruangan yang berbentuk segaris atau bentuk U yang dipimpin oleh pembina upacara. Kemudian dalam materi berikutnya yaitu pejabat dalam upacara. Hal ini sering kita lihat bahwa di upacara setiap mungkin upacara bulanan atau mingguan atau harian yang dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, khususnya di pemerintah, mungkin kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Baik, untuk pejabat dalam upacara itu terdiri dari mungkin pembina upacara, kemudian pemimpin upacara, dan yang terakhir adalah penyelenggara upacara. Kemudian apa pengertian dari pembina upacara, pemimpin upacara maupun penyelenggara upacara? Yaitu yang pertama adalah pembina upacara. Pembina upacara adalah suatu pejabat yang tertinggi dalam upacara tersebut dan kepadanya disampaikan yaitu penghormatan dan yang mengikuti. Kemudian pemimpin upacara. Pemimpin upacara ini, pemimpin di upacara tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu peserta upacara yang di bawah komandonya. Kemudian penyelenggara upacara. Penyelenggara upacara adalah pejabat upacara yang bertugas menyusun atau merencanakan upacara dan mengendalikan jalannya upacara tersebut. Kemudian di urutan upacara, itu yang pertama adalah acara persiapan, kemudian acara pendahuluan, dan acara pokok ditutup dengan acara penutup. Baik, saya akan menjelaskan mengenai urutan upacara. Yang pertama adalah acara persiapan. Dalam hal ini dimulai dengan peserta upacara memasuki lapangan upacara yang sudah dikasih. Oke, berikutnya adalah mengenai urutan upacara. Yang pertama adalah acara persiapan. Ini dimulai dengan kegiatan peserta upacara memasuki lapangan upacara dengan susunan parade. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, pemimpin upacara mengambil alih komando. Kemudian di tahap berikutnya adalah acara pendahuluan. Acara pendahuluan ini penyelenggara upacara melaporkan kepada pembina upacara tentang persiapan upacara. Kemudian di acara pokok ini
urutan acara pokok disesuaikan dengan maksud dan tujuan upacara. Kemudian acara penutup. Nah, di acara penutup ini penyelenggara upacara melaporkan kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan setelah pembina upacara turun dari mimbar. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tata upacara sipil yang berhubungan dengan tata upacara militer. Kenapa tata upacara sipil ini mengadopsi ke tata upacara militer? Karena pada umumnya upacara dilaksanakan mungkin di instansi aparatur sipil negara itu ada kaitannya dengan militer, yaitu TNI dan Polri. Dalam hal ini mungkin upacara tersebut memakai aturan tata upacara militer. Karena perbedaannya antara tata upacara militer dan tata upacara sipil itu ada di pembina upacara, pemimpin upacara, dan penyelenggara upacara. Di sini di tata upacara militer itu pembina upacara itu disebut instruktur upacara. Kemudian di pemimpin upacara, kalau di militer itu komandan upacara. Selanjutnya untuk penyelenggara upacara, biasanya kita di militer itu disebut perwira upacara. Nah, inilah perbedaan antara tata upacara militer dengan tata upacara sipil. Tapi pada prinsipnya untuk acara urutannya itu sama, tergantung dengan penyelenggaraan upacara tersebut. Baik, itu adalah perbedaan antara tata upacara sipil dan tata upacara militer. Jadi untuk kegunaan TUM di upacara sipil itu pada saat upacara gabungan TNI Polri dan aparatur sipil negara. Itu biasanya kalau kita laksanakan itu di tingkat kota maupun tingkat kabupaten. Untuk petugas upacaranya baik. Untuk di tata upacara militer itu biasanya kita pakai kalau di upacara gabungan antara sipil negara. Kemudian pada waktu pelaksanaannya itu biasanya yang menjadi petugas upacara, terutama komandan upacara itu dari TNI Polri. Kemudian untuk instruktur upacara itu biasanya ditunjuk siapa yang akan menjadi instruktur upacaranya. Mungkin dalam hal ini kalau tingkat kabupaten bisa komandan Kodim, kemudian Kapolres, kemudian mungkin wali kota atau bupati. Nah, itu saja untuk perbedaan antara tata upacara militer dengan tata upacara sipil. Kemudian dalam hal untuk penyelenggaraan upacara ini ada suatu tahapan yaitu perencanaan. Nah, yang kita sebut mungkin secara umumnya yaitu RENUP atau rencana upacara. Siapa yang akan membuat RENUP ini? Ialah orang yang ditunjuk di protokoler. Protokoler mungkin di tingkat kabupaten, tingkat kota, atau tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat itu sudah ditunjuk orangnya, yaitu yang disebut dengan penyelenggara upacara. Dalam tugas penyelenggara upacara, dia harus merencanakan lebih-lebih dari jauh hari, mungkin setengah bulan sebelum melaksanakan upacara. Untuk mengenai rencana upacara, yaitu urutannya, yang pertama adalah 1. Tanggal, waktu dan tempat. Ini mungkin yang awal yaitu hari. Hari itu bisa kita rencanakan kapan pelaksanaan upacara tersebut. Mungkin upacara bulanan, yaitu setiap tanggal 17 bulan tersebut. Kemudian pukulnya
pukulnya pukul berapa, biasanya kan pukul 8 atau pukul 9 sampai dengan selesai. Kemudian tempat ini mungkin biasanya kalau tingkat kabupaten itu di mungkin lapangan kantor pemerintah kabupaten, atau kalau di kota di lapangan yang sudah ditentukan, mungkin stadion mini kalau di kota Lubuk Linggau. Kemudian yang kedua, pejabat upacara. Pejabat upacara ini meliputi satu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pembina upacara. Kemudian cadangan pembina upacara. Kenapa kok ada cadangan? Ya, kita untuk mengantisipasi apabila pembina upacara yang sudah ditunjuk di rencana upacara berhalangan. Makanya ada cadangan pembina upacara. Kemudian pemimpin upacara sama, pemimpin upacara pun ada cadangannya. Kemudian penyelenggara upacara, nah, ini juga ada cadangannya karena untuk mengantisipasi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pembawa acara atau MC, ini juga ada cadangan pembawa acara. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu kesatuan upacara. Kesatuan upacara itu meliputi mungkin barisan pok golongan, mungkin golongan eselon atau golongan 2A, 2A, itu dalam bentuk barisan golongan. Nah, ini disebut dalam renupnya. Kemudian untuk tahap keempat yaitu personil upacara lainnya. Yaitu yang pertama urusan komunikasi. Urusan komunikasi ini orang yang ditunjuk, yang dipercaya untuk mengurusi masalah komunikasi. Mungkin contohnya untuk menyiapkan sound system, terus mungkin bisa juga untuk urusan laptop, itu komunikasi. Kemudian undangan, itu adalah tugas urusan komunikasi. Kemudian penyiapan lapangan, sama, orang ini ditunjuk di renupnya. Penyiapan lapangan itu meliputi yang pertama tadi tempat, kemudian sarana prasarana, mungkin tenda kalau menggunakan tenda. Kemudian untuk masalah komunikasinya itu bisa juga dari urusan penyiapan lapangan. Kemudian masuk ke kelompok pengibar bendera. Ini ditunjuk 3 orang, mungkin dari Paskib bisa ditunjuk, mungkin ditunjuk dari ASN instansi terkait lainnya. Itu bisa, itu terdiri dari 3 orang. Itu bisa laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Tujuannya adalah untuk yang pertama pengibar bendera, kedua pembawa bendera, ketiga pasang tali bendera. Nah, ini juga ada cadangannya, yaitu cadangan kelompok pengibar bendera. Kemudian masuk tahap berikutnya adalah pengucap Panca Prastya Korpri. Ini biasanya ditunjuk dari ASN yang sudah handal, yang sudah mampu dia untuk pengucap Panca Prastya Korpri. Kemudian cadangannya juga ada, jadi harus ada cadangannya. Kalau nggak ada nanti untuk yang utama ada halangan, maka akan cepat untuk mengantisipasi. Selanjutnya pembaca Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga cadangannya. Para peserta latsar yang berbahagia, kemudian saya lanjutkan yang tahap kelima, yaitu mengenai pakaian dan perlengkapan. Biasanya ini pembina upacara itu menggunakan PDU kebesarannya. Kalau untuk wali kota biasanya itu banyak sekali penghargaannya, itu harus dipakai. Kemudian kelompok pejabat Pemkot biasa itu mungkin menggunakan pakaian dinas harian,
Kemudian untuk PNS-nya lainnya, kalau upacara tersebut upacara yang bersifat bulanan ataupun bersifat khusus, biasa menggunakan pakaian korpri atau hitam putih. Jadi sesuai dengan petunjuk rencana upacaranya untuk pakaiannya. Kemudian kelompok undangan. Kelompok undangan itu biasanya kalau di Renhub itu sudah dijelaskan itu masalah pakaian dan perlengkapannya. Jadi untuk undangan tinggal menyesuaikan sesuai dengan rencana upacaranya. Baik, untuk berikutnya saya menjelaskan mengenai urutan-urutan upacara. Yang pertama, acara persiapan. Jadi setiap upacara itu harus ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan, amburadul upacaranya, nggak hikmat dia, nggak sukses gitu. Jadi tujuannya yang pertama adalah acara persiapan. Ini meliputin pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Itu di tahap mau pelaksanaan upacara. Biasanya kalau di upacara 17-an, mungkin mingguan, di instansi itu ada, kalau tingkat kota ini, tingkat kabupaten itu ada tanda. Ada tanda, mungkin penyelenggara upacara sudah kontak sama protokol, sama ajudan tersebut. Itu pasti ada tanda sirine, yaitu untuk pengawalan. Itu biasanya ada tandanya. Setelah itu baru pemimpin upacara mengambil alih komando. Pemimpin upacara. Kemudian latihan seperlunya. Jadi di tahap persiapan ini, sebelum pembina upacara memasuki lapangan upacara, maka orang-orang yang sudah ditunjuk, terutama untuk penyelenggara upacara, itu dia harus menyiapkan upacara tersebut dengan kategori siap untuk menerima pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kemudian tahap kedua yaitu acara pendahuluan. Biasanya yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ada tanda sirine. Setelah yang ditunjuk sebagai pembina upacara sudah tiba di lapangan upacara, itu maka penyelenggara upacara dia akan laporan bahwa upacara sudah siap. Biasanya pembawa upacara dia akan membacakan laporan penyelenggara upacara kepada pembina upacara. Itu biasanya di pembawa acaranya, itu sudah di polling. Kemudian pembina upacara tiba di lapangan upacara. Nah, pembina upacara tiba di lapangan upacara ini berarti pemimpin upacara harus sudah siap dengan menyiapkan peserta upacaranya. Kemudian masuk ke acara pokok, yaitu yang pertama, setelah pembina upacara masuk, pasti pemimpin upacara akan memimpin penghormatan dan nanti ada di urutan acara yang akan dibacakan oleh pembawa acara. Kemudian pemimpin upacara itu akan laporan bahwa upacara tersebut sudah siap. Nah, kalau dalam prakteknya itu kita langsung, mungkin contohnya maju, pemimpin upacara maju, kemudian dia akan laporan. Setelah itu baru dia kembali ke tempat semula. Itu. Kemudian setelah laporan, maka ada pengibaran bendera, yaitu sang merah putih. Itu juga biasa kita lihat, mungkin para peserta latar sudah pernah mengikuti upacara-upacara bulanan, walaupun masih CPNS pasti ikut upacara setiap bulan, mungkin setiap minggu. Kalau tingkat kota pasti bulan. Untuk tingkat instansi, mungkin dari tenaga pendidik itu di sekolahnya mungkin upacara, atau tenaga kesehatan juga di instansinya juga melaksanakan upacara mingguan. Itu. Kemudian
Setelah pengibaran bendera selesai, itu berikutnya mengheningkan cipta, biasa dipimpin oleh pembina upacara. Kemudian setelah pembina upacara tadi memimpin mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Teks Pancasila ini yang membacakan adalah pembina upacara, diikuti oleh peserta upacara, bisa, tidak juga bisa. Kemudian lanjut ke pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan Pancaprastaya Kopi. Biasanya kalau yang ditunjuk di Renhub-nya tadi, ya melaksanakan. Mungkin kalau yang Pancaprastaya itu bisa diucapkan, juga bisa dibacakan. Kalau memang dia sudah hafalnya, itu cukup diucapkan. Kalau untuk pembacaan teks Undang-Undang Dasar tetap itu tahapannya dia maju dan menghadap pembina upacara sampai pembacaan selesai, kemudian kembali ke tempat semula. Kemudian lanjut ke amanat instruktur upacara. Nah, di sini instruktur upacara berarti itu memakai aturan tata upacara militer. Kalau tidak ada militer TNI Polri-nya, dia disebut pembina upacara. Kemudian laporan setelah amanat, dan terakhir penghormatan pasukan. Itu adalah acara pokok di tata upacara sipil. Kemudian masuk ke poin keempat, yaitu acara penutup. Acara penutup ini diawali dengan pembacaan doa, kemudian pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, selanjutnya laporan penyelenggara upacara kepada pembina upacara. Pada selesai, peserta upacara dibubarkan. Itu adalah urutan-urutan upacara yang harus dilaksanakan dan harus diikuti oleh peserta upacara. Ini adalah urutan upacara yang sifatnya dilaksanakan pada saat pelaksanaan. Ini bisa tercapai hikmat dan sukses. Itu tergantung pada peserta upacara. Untuk hikmatnya itu tergantung peserta upacaranya. Tapi kalau untuk suksesnya itu tergantung kepada petugas upacaranya. Jadi kalau berkesinambungan untuk petugas upacara sukses, terus peserta upacaranya hikmat, maka upacara tersebut bisa dikatakan sukses. Jadi masuk ke inti dari rencana upacara. Kemudian hal-hal yang lain, ini mengenai gladi. Nah, gladi upacara ini harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan maka tidak tahu urut-urutan upacaranya, peserta upacaranya siapa, dan siapa tahu peserta upacaranya mungkin ada yang nggak bisa hadir. Kemudian untuk petugas ini yang lebih intinya, karena di gladi ini itu disebutkan yang harus melaksanakan gladi yaitu pemimpin upacara, kemudian penyelenggara upacara, pengibar bendera upacara. Ini yang paling intinya. Jangan sempat nanti pas pelaksanaan upacara pengibar benderanya nggak sukses. Kemudian pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembaca Prastaya Kopi, dan pembawa acara. Nah, petugas upacara ini harus menyelenggarakan gladi bersih. Itu yang perlu saya sampaikan mengenai rencana upacara. Nah, dalam hal ini perlu saya tambahkan, untuk rencana upacara itu harus ditandatangani oleh penyelenggara upacara. Mungkin saya sebagai penyelenggara upacara, ya saya harus tanda tangan. Kemudian diketahui oleh pembina upacara. Kenapa?
Ini akan menguatkan bahwa peserta upacara ataupun penyelenggara upacara juga petugas upacara dia akan tahu melaksanakan tugasnya masing-masing. Itu kemudian dicap, karena kalau nggak dicap nggak kuat. Setelah tanda tangan pembina upacaranya terus dicap. Terus saya garis bawahi untuk pemimpin upacara biasanya digladi kotor, gladi bersih itu mungkin menggunakan orang lain sebagai gladi. Nanti pas pelaksanaan sebenarnya itu sesuai dengan rencana upacara, ya dia yang memimpin upacara. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, perlu saya lanjutkan mengenai formasi upacara. Formasi upacara ini yang sudah saya sebutkan di depan tadi, yaitu ada 2 formasi. Yang pertama formasi bentuk U, yang kedua formasi bentuk segaris. Mungkin bisa dilihat nanti di slide itu bentuk-bentuk formasi upacara. Kemudian saya akan menjelaskan para peserta latihan dasar yaitu mengenai formasi bentuk U. Sesuai dengan gambar mungkin bisa dilihat itu ada tiang bendera, kemudian ada tiang bendera di depan ada itu tanda itu segi 4. Itu pemimpin, saya ulangi, itu podium, yaitu podium pembina upacara. Kemudian di depannya lagi itu ada garis 4 juga, itu sebagai pemimpin upacara. Kemudian ada segi 4, ada 4, yaitu segi 4 yang kalau menghadap bendera itu sebelah kanan, itu adalah kelompok untuk petugas dan golongan eselon. Mungkin kalau di pelaksanaan di lapangan itu terdiri dari ya kepala dinas bisa, camat, lurah, sampai ke terakhir kepala BUMN. Kemudian yang menghadap ke bendera itu garis besar segi 4 itu yang paling kanan itu biasanya kelompok TNI Polri dan unsur kedinasan seperti Satpol PP, Damkar dan lainnya. Kemudian sebelah kirinya yaitu kelompok PNS. Kelompok PNS ini biasanya yang paling banyak itu terdiri dari 3 peleton bisa sampai panjang belakang. Kemudian diikutin sebelahnya mungkin unsur ormas masyarakat ya, terdiri mungkin dari LSM, pramuka dan sebagainya. Kemudian yang sebelah kiri dari tiang bendera itu kelompok pelajar dari mulai SMA, SMP, bahkan sampai adik-adik kita, yaitu tingkat dasar. Kemudian saya jelaskan untuk kelompok peserta upacara yang dari sebelah kanan bendera itu misalnya ada korsik, yaitu urutannya mulai dari awal mungkin kalau untuk sesuai dengan medan atau tempat itu yang menghadap ke peserta upacara biasanya itu pembaca doa, pembawa upacara dan penyelenggara upacara. Kemudian dilanjutkan paling kanan yaitu kelompok pengibar bendera. Kemudian sebelahnya petugas pembaca panca prasasti Polri dan pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian lanjut ke kelompok korsik. Setelah kelompok korsik baru dilanjutkan dengan kelompok eselon.
Itu untuk urutan peserta upacaranya. Kemudian untuk formasi bentuk segaris ini biasanya dipakai di tingkat dinas, di kantor dinas. Mungkin kalau di contohnya di diklat, dia menyelenggarakan upacara, itu bentuk segaris bisa. Kemudian di tingkat sekolah-sekolah, kalau memang medannya atau tempatnya nggak memungkinkan, itu bisa menggunakan bentuk formasi bentuk segaris. Jadi kalau untuk formasi bentuk U itu digunakan untuk upacara yang sifatnya besar. Mungkin yang saya sebutkan tadi upacara bulanan bisa, upacara mungkin hari-hari besar bisa, itu digunakan dalam bentuk formasi U. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ke para peserta latsar untuk materi tata upacara sipil. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama sebagai gambaran dapat kita saksikan video berikut ini. Silakan ya. Upacara masuk upacara. Rasa 2 September 2019 siap. Baik, para peserta latsar yang berbahagia, demikian materi pelajaran tata upacara sipil. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada pertemuan virtual. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Muratara Bagit, Linggong bisa.